Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di lab kimia pertama. Sebelum kita praktikum, kita harus kenal dulu dengan alat-alatnya. Inilah beberapa alat kimia yang insya Allah kita pakai sampai nanti kelas 3 di jurusan IPA ya. Pertama kali saya kenalkan yang paling familiar, yaitu yang pertama gelas beker atau gelas kimia. Digunakan untuk menampung zat-zat kimia berupa larutan dan melarutkan zat-zat yang masih dalam bentuk serbuk. Kemudian yang kedua, gelas ukur. Untuk mengukur volume larutan, kalau di sini 50 ml ya. Jadi ada beberapa ukuran gelas ukur, ada yang 5 ml sampai 50 ml, 500 ml. Kemudian yang ketiga yaitu labu ukur, dipakai untuk membuat larutan. Kalau di sini 100 ml. Jadi nanti ini ada batasnya, kalau membuat larutan sampai nanti larutannya segini, yaitu nanti jadilah 100 ml. Kemudian yang ini Erlenmeyer, dipakai untuk menampung larutan. Ini 100 ml ya. Dan biasanya untuk titrasi. Titrasi itu untuk nanti menentukan konsentrasi suatu larutan yang belum diketahui. Kemudian ini dulu ya. Cawan perselen dipakai untuk pemanasan hingga suhu yang tinggi, ini ya berani. Kemudian ini mortar alu dipakai untuk menumbuk zat yang masih kasar biar lembut ya. Jadi nanti dilarutkan jadi mudah. Kemudian ini plat tetes yang biasanya dipakai untuk asam basa, tes asam basa. Dan stopwatch dipakai untuk menghitung waktu berapa lama yang dibutuhkan untuk reaksi. Dan ini corong gelas dipakai untuk memasukkan larutan biar enggak tumpah ke sini ya. Kemudian ini statif sama klem, biasanya untuk titrasi. Bisa titrasi nanti di kelas 2 ya, di kelas 11. Kemudian ini buret. Nah, buret ini cara masangnya kita pasang di sini. Klemnya dibuka. Kemudian dimasukkan nanti titrasinya per tetes, dibuka per tetes nanti ya. Kemudian ini yang di bawahnya ada Erlenmeyer. Untuk membuat larutannya besok aja kita udah masuk. Kalau di sini kan cuma biasanya lihat aja ya. Kemudian ada kaki 3 untuk menyangga kalau kita bakar-bakaran ya, bakar nanti butuh larutan yang dipanaskan hingga suhu tertentu. Kemudian ini spiritus. Nah, untuk pembakarannya. Terus ada penyemprot plastik, penyemprot nanti untuk biasanya untuk nyuci ya, nyuci peralatan gelas. Isinya Aquades. Kemudian ini rak tabung reaksi. Nah ini ya untuk menempatkan tabung reaksi. Ini tabung reaksinya biasanya untuk mereaksikan zat-zat yang dalam bentuk sedikit, dalam jumlah sedikit. Dan pipa U, ya pipa U bentuknya U. Dipakai untuk elektrolisis nanti kelas 3. Kemudian ada dragpol. Nah, dragpol ini, ini hati-hati ya. Nanti kalau mecahkan ganti, nanti uang sakunya berkurang. Dragpol ini nanti jodohnya adalah gelas pipet ukur. Nah, nanti kita masangnya ini dragpol. Dikempaskan dulu. Kempaskan. Baru kita pasang. Kemudian gunanya untuk apa? Nanti kita ambil larutannya di pencet yang bagian sini. Nanti larutannya akan naik. Kemudian nanti kalau kita menumpahkan pencet bagian yang nanti akan turun. Itu ya. Yang terakhir ini timbangan. Nah, timbangan ini agak repot juga ya. Ini timbangan kita harus sebelum memakai harus stabil dulu
stabil tandanya ini jajar nanti ya, jajar. Nah ini padahal ini goyang-goyang. Nah kita tunggu sampai jajar. Caranya dengan menstabilkan kita semua buat ini tambah 0 semua, 0 semua nanti jajar. Nah untuk selanjutnya kalian coba ya cari-cari di YouTube peralatan ini, dan tugas kalian nanti menyebutkan paling enggak 30 alat beserta fungsinya, ditulis di buku, kemudian nanti dikirim di Google Classroom atau e-learning kalau kita belum masuk. Nanti kalau masuk saya tagih berupa dalam bentuk buku ya. Itu aja, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.